Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 13 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, dan keputusan Dewan Komisaris tanpa mengadakan rapat nomor MDE /107/DKOM /8 Romawi /2024 tanggal 14 Agustus 2024, maka saya selaku Komisaris Independen Perseroan akan mengetuai dan memimpin jalannya rapat ini. Selanjutnya dengan ini, rapat pada hari Senin tanggal 23 September 2024 secara resmi dibuka pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan permohonan persetujuan prinsip dalam rangka pemecahan saham kepada PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa pada tanggal 18 Juli 2024 dengan surat nomor 023-MDE/Korsek/7 Romawi /2024 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa melalui surat nomor S/12/2/BEI-PP2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024. B. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan surat nomor 027-MDE/Korsek/8 Romawi /2024 berikut perubahannya melalui surat nomor 038-MDE/Korsek/8 Romawi /2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan C. Melakukan pengumuman dan keterbukaan informasi pada tanggal 15 Agustus 2024 serta pemanggilan pada tanggal 30 Agustus 2024 seluruhnya melalui situs web Bursa di www.idx.co.id, situs web resmi Perseroan di www.mncdigital.com, serta pada sistem easy.kese di www.easy.kese.co.id. Selanjutnya, kami minta kesediaan Bapak Notaris untuk menginformasikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan undangan yang terhormat. Mengingat mata acara untuk rapat ini, maka terhadap rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagai berikut. Untuk mata acara pertama, rapat berlaku ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa rapat adalah sah dan dapat mengambil putusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Untuk mata acara kedua, rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 41 POJK 15 2020 Junto pasal 11 ayat 3 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Setelah memeriksa daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 29 Agustus 2024 dan daftar hadir para pemegang saham dan atau kuasa yang diberikan pada kami oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, maka saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 10.894.26.785 saham atau mewakili sebanyak 89,77% saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
Dan oleh karena quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang kami sebutkan tadi telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian rapat ini dapat membicarakan dan mengambil putusan yang sah mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat ini. Kami kembalikan pada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 23 September 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah mengikat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa rapat dengan ini saya lanjutkan. Sesuai dengan pemanggilan rapat, maka mata acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana dalam tampilan layar. Sehubungan dengan kondisi umum perseroan, dapat dilihat pada laporan triwulan kedua tahun buku 2024 yang telah dipublikasikan pada website perseroan di www.mncdigital.com. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham yang juga dapat diakses melalui situs web perseroan di www.mncdigital.com dan situs web penyedia elektronik RUPS di easy.kesei sebagaimana sebelumnya telah ditampilkan pada layar. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, marilah kita langsung membahas mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan dari sebelumnya Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham sebagaimana telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-BEI-PP2-08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan mata acara ini, kami persilakan Direktur Utama Perseroan, Bapak Nursing, untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara pertama rapat ini. Kepada Bapak Nursing kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan bahwa maksud dan tujuan perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan. Dengan melakukan stock split, harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau dan memberi kesempatan kepada investor, terutama investor domestik, untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perseroan. Stock split akan dilaksanakan dengan perhitungan rasio 1/5, sehingga nilai nominal per lembar saham menjadi Rp10 dari semula Rp50. Dan jumlah saham yang telah disetor dan ditempatkan menjadi 60.676.178.205 lembar saham. Dari semula sejumlah 12.135.235.641 lembar saham. Rencana stock split akan dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ini dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Demikian uraian kami dan selanjutnya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Silakan. Terima kasih Bapak Nursing. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah penjelasan mengenai mata acara pertama rapat. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan dari sebelumnya Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2.
menyetujui perubahan ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan nilai nominal saham, serta susunan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan dari pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan, menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas dalam suatu akta notaris, dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan anggaran dasar, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada pengecualian. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama rapat tersebut. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya baik secara langsung ataupun secara elektronik, kami mohon menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya sesuai dengan prosedur dalam tata tertib rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama rapat sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya untuk mata acara pertama rapat ini, kami persilakan kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. Tata acara ini berlaku untuk seluruh mata acara rapat. Kepada Bapak Notaris, mohon dibantu untuk penghitungan suara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil perhitungan kami termasuk dari sistem isi KSEI, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa 100% atau seluruh pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik menyatakan menyetujui usulan yang dimaksud. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan notaris yang disampaikan, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Sekarang kita akan membahas mata acara kedua rapat, yaitu persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Sebagaimana telah disebutkan pada awal rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana dalam tampilan di layar. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan rapat ini dibuka, Perseroan belum menerima usulan perubahan pengurus dari pemegang saham perseroan. Oleh karenanya, untuk agenda ini tidak ada pembahasan, tanya jawab, dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan para undangan yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian acara untuk rapat hari ini. Dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan dengan baik dan lancar. Akhir kata dengan ini saya nyatakan bahwa rapat
pada hari ini saya nyatakan ditutup pada pukul 10.59 waktu Indonesia Barat.